Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 SMK Swasta Prama Arta. Kali ini kita akan belajar materi iman kepada hari akhir dari KD 33, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir, dan menguraikan hikmah iman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui video daring ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, menyajikan kaitan antara iman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan atau hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, beriman kepada hari kiamat adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan akhirat. Nah, bagaimana hari akhir menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa hari akhir atau hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama ada kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar, berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta secara total dan serentak. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah kematian. Yang pertama ada fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal dunia tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, kitabnya, dan kiblatnya. Kemudian yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik, sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya semasa menjalani kehidupan di dunia. Berikutnya kita akan membahas periode hari akhir. Diawali dengan Yaumul Ba'ats atau hari berbangkit, kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Kemudian manusia akan diberikan buku catatan amal perbuatannya, memasuki Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan untuk menghitung dan menimbang amal manusia. Kemudian mereka akan meniti titian Syiratul Mustaqim, baru masuklah pada periode Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Balasan perbuatan baik akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan balasan perbuatan buruk akan dimasukkan ke dalam api neraka. Berikutnya, hakikat beriman kepada hari akhir. Yang pertama, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah. Yang kedua, banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4 berikut ini. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ampunannya pada hari itu. Kemudian yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindarkan niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Kemudian yang keenam adalah menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Berikutnya, perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Kemudian yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun yang lainnya dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan.